Oke. Oke, halo selamat malam Ibu Sri dan teman-teman semua di sini. Oke. Nah, Ibu Sri apa kabar nih pada malam hari ini, Bu? Baik. Halo, Bu Sri. Wah, ini Bu Sri macet. Aduh. Sebentar. Oke, siap Bu. Oke teman-teman, nungguin Bu Sri nih ya, sinyalnya agak susah nih. Tadi padahal bagus loh teman-teman sinyalnya. Ini gimana? Udah oke? Coba Bu, ngomong lagi Bu. Ini di aku masih macet-macet. Oh, aku sih tadi sudah coba restart berkali-kali. Masalahnya kalau Telkom di sini nggak bisa. Hanya ini yang terbaik gitu. Suaranya sudah sedikit jelas nih. Oh. Ya, oke. Udah lancar di aku. Oke, siap. Ini sama yang ini juga sudah lancar nih. Oke, mudah-mudahan ya nggak ada masalah di sini ya. Oke, kita mulai dari awal nih ya. Halo Bu Sri dan teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke teman-teman, pada malam hari ini seperti biasa nih kita akan sharing-sharing seputar rambut sehat dengan herbal bersama dengan Ibu Sri Mulyani yang tentunya menarik dan bermanfaat banget bagi kita semua. Nah, Ibu Sri ini adalah seorang dokter ya teman-teman ya. Nah, beliau akan menyampaikan materinya tentang rambut sehat dengan herbal. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Bu Sri profil dari Ibu Sri ini. Silakan Bu Sri. Bisa minta tolong di share screen-nya nggak? Share screen yang sudah PowerPoint-nya sudah saya kasih. Ya. Lili boleh dibantu Bu? Ditunggu dulu ya Bu Sri ya. Ya, saya sambil mau nyapa dulu ya untuk ya partner saya Ina ya dari Sopalik ya. Bu. Oke, saya perkenalan dulu ya. Ini kita kebetulan kita bekerja bareng dan saya ada brand namanya Sopalik gitu ya. Jadi nanti kita akan sedikit ya untuk mengenal supaya ada awareness aja. Tapi sisanya kita belajar sama-sama gitu ya. Nah kalau buat saya ini sifatnya juga ada pengalaman personal. Saya bukan menjadi orang yang paling tahu. Hanya saya mau share, jadi bahasanya saya share pengalaman saya mengenai rambut gitu ya, karena saya sendiri dulu mengalami banyak sekali masalah soal rambut gitu. Semoga apapun latar belakang kita dan kepercayaan kita terhadap perawatan rambut itu apa yang saya share hari ini itu bisa tidak menjadi dilema atau artinya bisa disesuaikan dengan kepercayaan yang kita pelajari masing-masing di sehari-hari gitu ya. Jadi saya terbuka juga untuk teman-teman boleh share, boleh bertanya sebisa mungkin apabila memang saya punya kapabilitas untuk menjawab, saya akan berusaha untuk menjawab gitu ya. Nah, nanti ini sudah boleh mulai sharingnya. Saya mau perkenalkan diri mungkin Mbak Subi, jelas nggak suara saya? Dahulu Bu. Oke, silakan Bu. Oke, jadi aku kenalin sama teman-teman kita mungkin beberapa teman yang di luar Zero Waste nggak kenal, tapi kalau beberapa teman yang sudah ngobrol dengan saya di Zero Waste, saya mungkin kenal dengan saya. Nama saya Dr. Sri Mulyani. Mau panggil Yani nggak apa-apa, mau panggil Sri nggak apa-apa. Saya memang profesi sebagai dokter umum. Kemarin tulisannya dokter, tapi mohon maaf saya bukan dokter ya, saya dokter beda ya. Saya mau kasih profil, mungkin bisa digeser profilnya berikutnya ya. Oke, saya perkenalkan dulu ya supaya nanti kalian bisa tahu siapa saya. Nah, saya tuh dokter umum lulusan dari Universitas 11 Maret ya, lokasinya di Solo ya, di Surakarta. Pengalaman bekerja saya tuh sebagai dokter umum tuh sudah 10 tahun. Jadi di klinik, saya pernah PTT di Puskesmas di Kabupaten Kupang. Saya pernah kerja di klinik internasional di Bali di Seminyak. Saya juga sekarang masih menjabat sebagai dokter umum di klinik di BPJS di Tangerang. Nah, kebetulan saya selama pandemik menemukan passion ya, sebuah hobi yang menjadi sebuah passion saya itu untuk melakukan pembelajaran formulator natural. Jadi terutama skincare yang berbahan
natural. Bukan natural artinya benar-benar mentah ya, tetapi berbahan kimia yang punya derivat natural. Jadi beda ya teman-teman ya. Ini guru-guru saya sebutkan ya, jadi Pitu, Skindewi atau Soldewi ya, Dayana, Bad Market, Neova. Jadi setiap ada kelas yang mampu saya ikuti gitu ya. Kemudian saya juga hobi untuk belajar mengenai aromaterapi, yaitu essential oil. Terus saya berkesempatan untuk belajar di Helby Course di Surabaya, itu online ya, dengan Bu Mida ya. Kemudian sebagai perfumer juga saya suka sekali dengan aroma, jadi saya belajar juga untuk perfumer natural di Helby, kemudian di Seacher Ecosystem ya, dan sebagai shop maker juga. Nah, sekarang saya sudah punya jabatan resmi baru, itu bergabung dengan tim Research and Development untuk tim Sopalik Loving Nature gitu ya. Jadi Research and Development berarti mengembangkan sebuah produk, juga mempelajari secara ini ya, research ya, artinya ada pengetahuan, kita nggak asal buat berdasarkan apa dan apa, tapi ada datanya, walaupun data itu masih paper gitu ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi Mbak. Ya, ini kalau brand kami ini Sopalik Loving Nature ya. Jadi kami itu fokusnya di body care dan sekarang hair care ya. Kita punya rasa atau kepedulian sama alam. Jadi kita cinta sekali dengan alam gitu ya. Kami mencintai terutama alam Indonesia gitu. Visi kami ya kita harus hidup selaras dengan alam. Kita kasih yang terbaik sama alam, alam kasih ke kita. Jadi kita juga pasti memikirkan mengenai apakah bahan-bahan yang kita gunakan tuh ramah terhadap lingkungan atau tidak. Dan karena kita memang part of zero waste ya, berarti kita pun berusaha untuk melakukan action yang arahnya ke zero waste, seperti itu. Oke, nah itu dia teman-teman ya, profil luar biasa dari Ibu Sri nih. Oke, teman-teman, rambut sehat dan berkilau adalah impian bagi sebagian besar orang. Selain tampak indah, ada juga terhindar dari berbagai penyakit kulit kepala seperti ketombe, rambut rontok, dan lain-lainnya. Itulah mengapa Anda perlu mengetahui bagaimana cara merawat rambut dengan benar. Beberapa orang mungkin menyepelekan dalam menjaga kesehatan rambut karena terlihat tidak sepenting kesehatan tubuh. Padahal tidak merawat rambut justru dapat menimbulkan berbagai masalah kulit kepala yang cukup mengganggu. Nah, pada malam hari ini akan dibahas secara detail dan rinci oleh narasumber kita, Ibu Sri Mulyani. Oke, untuk teman-teman boleh langsung saja mempersiapkan pertanyaan jika nanti ada yang dipertanyakan ya. Nah, Ibu Sri boleh silakan langsung saja untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Sri. Ya, lanjut di share screen lagi yuk. Oke, boleh dibantu lagi Bu Lili. Oke, jadi mulai dari share sedikit, saya nggak butuh banyak. Saya minta satu tindakan aja sekian sekali gitu, masing-masing mungkin supaya kita lebih nyaman. Mari kita elus rambut kita sedikit begitu ya. Kemudian kita rasakan ini rambut ini berharga sekali gitu ya. Jadi itu tadi Mbaknya sudah betul bahwa rambut itu kalau bagus nggak ada masalah, kita kadang-kadang remehkan aja. Tapi begitu kita mengalami masalah rontok, masalah beruban, itu udah rasanya tuh kepercayaan diri kita tuh runtuh banget gitu. Karena memang benar ada yang bilang rambut itu adalah mahkota kita gitu ya. Saya banyak dengar ada cerita orang kena autoimun rambut rontok, itu bisa bikin dia down dan putus asa gitu loh. Nah kita tahu banget nih, kita di era pandemik, era stres ini, saya yakin banget banyak banget orang itu stres dan kemudian dia kaget kok pas aku lagi keramas atau sisiran rambutku tuh jatuh banyak banget gitu ya. Itu saya bisa merasakan dan bisa berempati gitu ya. Saya itu dari kecil punya rambut itu nggak beres. Jadi saya punya genetika rambut beruban. Usia saya kelas 6 SD, saya usia 9 tahun itu saya sudah merasakan namanya uban di rambut. Usia 6 SD itu guru saya tuh nanya, kamu mikir apa sih? Kamu kenapa kok ubanannya banyak banget gitu ya? Itu satu, usia SD saja sudah ada problem itu.
Kemudian seiring saya kuliah, stres gitu ya, rambut saya, terus saya pernah demamnya FC itu untuk meluruskan rebonding rambut ya, pernah juga. Saya pernah sekali rebonding rambut. Setelah rebonding saya kaget sekali, gila, rambut rontok banyak banget gitu. Itu pernah. Kemudian ada waktunya saya stres, saya kerja PTT di daerah. Saya kaget lagi, kok rambut gue bercabang, rambut gue dari hitam jadi coklat gitu. Dan waktu saya 2017 lagi, itu saya merasakan udah lagi kepala saya gatel luar biasa. Gatel sekali, keluar banyak sisik-sisik gitu ya. Dan saya tuh stres banget gitu, cari shampoo yang kayak gimana sih shampoo nih bisa tolong saya gitu. Jadi akhirnya saya pernah beli satu shampoo yang natural gitu ya. Dan itu mahal. Saya pakai itu 6 bulan, terus saya lihat rambut saya sehat, tapi dompet saya nggak sehat gitu. Dompet nggak sehat, kemudian akhirnya saya mikir, gue mau coba sampo Korea gitu kan. Harga segitu gue bisa dapet 1 liter gitu. Harga yang gue beli yang cuma semungil itu 1 liter. Jadi gue gantilah itu shampoo gitu ceritanya. Ternyata setelah 6 bulan kemudian, saya kaget lagi, ubannya makin banyak. Jadi saya akhirnya menyadari, ternyata produk rambut itu pengaruh banget untuk rambutku gitu loh. Jadi akhirnya saya putuskan, waktu itu saya masih awal belajar formulasi, saya dengar tentang lerak gitu. Saya tuh akhirnya nekat, karena saya pikir gak punya uang banyak, tapi saya mau belajar gimana caranya supaya saya bisa bikin shampoo murah, supaya saya bisa nikmati gitu. Saya berusaha sampai bagaimana cara untuk bisa dapat shampoo yang cocok buat rambut saya. Jadi gitu. Makanya dari sini saya mau share tentang rambut. Karena saya merasa bahwa yang saya alami tuh mungkin saja loh, ada yang dialami juga sama teman-teman di rumah gitu. Nah itu makanya mudah-mudahan sih ini ya kita bisa ngobrol dan bisa memahami lebih soal rambut itu. Next Mbak. Ya, ini untuk di rambut mungkin Mbak bisa langsung dibesarkan gitu. Jadi kita enak. Mudah-mudahan teman-teman, saya berusaha pelan-pelan, teman-teman bisa menangkap walaupun kita belajarnya sedikit kedokteran gitu ya. Dibesarkan di full screen kan aja Mbak. Full screen kan aja. Oh, nggak bisa. Oke, ya udah seperti tadi aja. Mudah-mudahan nanti bisa membayangkan aja ya, membayangkan. Nah, ini rambut kita tuh ya. Rambut berdiri tegak. Nah, ada teman-temannya tuh di antara rambut kita itu ada kelenjar. Yang di sebelah kiri itu ada kelenjar minyak ya. Jadi ada rambut tuh nggak sendirian. Ada temennya sih kelenjar minyak. Sebelah kanannya itu ada kelenjar keringat ya. Jadi ingat ya, rambut itu di sekelilingnya ada teman-temannya. Kemudian lihat lagi rambut itu ternyata ada bagiannya, lapis-lapisnya, berlapis-lapis. Banyak lapisannya ya. Dan itu punya pori-pori. Jadi pori-pori itu membuat dia itu mampu menyerap banyak. Kemudian yang kita nggak lupakan di paling bawah itu ada pembuluh darah yang nempel langsung sama akar rambut. Artinya apa? Orang suka lupa. Biasanya yang dipikirkan tuh rambutnya, yang hitam ini, yang rontok ini. Padahal yang penting sebetulnya yang paling penting adalah akar dan kulit kepalanya. Gitu. Oke, next aja yuk. Nah ini, kalau kita keker, misalnya kita mikroskopik, ternyata pemandangan rambut tuh seperti ini. Nih yang sebelah kiri ini kita kelihatan. Punya tekstur yang kayak atap ya. Jadi ada seperti pola-pola atap. Kemudian ada sela-sela lagi yang melapisi si atap itu ya. Nah atapnya itu kita bilangnya kutikula ya. Dia pun tebal lapisannya. Dia adalah pagar rumah. Jadi pagar rumah yang diberi suatu lapisan lemak ya, yang menjaga itu, yang menempelkan itu. Kayak kalau kita lagi nyemen rumah beton, itu ada semennya. Yang kiri yang sehat, rapi, rata, bagus.
Yang kanan itu yang rusak. Yang tadinya permukaannya mulus jadi bergerigi, kebuka-buka ya, terus nggak kelihatan lemaknya lagi ya. Jadi kalau sudah begini nih, rambut yang rusak itu sudah nggak bisa lagi melindungi kita dengan baik loh. Artinya semua masuk, semua keluar gitu. Kalau yang sehat, rumahnya itu jagain kita, dia bisa nyerap, tapi juga bisa mempertahankan. Kalau yang rusak nggak bisa mempertahankan, mungkin kayak rumah tangga ya. Rumah tangga rusak itu susah banget mempertahankan gitu. Jadi sama juga rambut kita itu seperti rumah tangga gitu. Next lagi yuk. Oke. Nah ini ya, pemandangan yang sangat cantik ya, rambutnya warna-warni. Ada merah, ada hitam, pirang, coklat muda gitu ya. Kayaknya tren ini sudah dilakukan di luar kepala kita gitu. Jadi kalau gua ubanan, solusinya itu adalah cat rambut. Biar hitam, biar gua nggak malu gitu ya. Ini sesuatu yang jadi tren juga. Anak muda punya bleaching rambut pirang setengah gitu ya. Tahu nggak? Ternyata itu adalah suatu efek permanen. Kita punya rambut itu keriting lurus itu sudah ada struktur ya di dalam akar kita tuh. Misalnya kalau yang keriting itu dia meringkel gitu akarnya. Jadi bentuk akarnya sudah beda. Terus kita untuk meluruskan itu tuh kita harus mengubah sifat akar itu tuh dengan kimia loh. Kemudian warna juga sama. Kita punya yang namanya sel melanin yang menghitamkan kita punya rambut gitu ya. Nah kita tuh kadang melaninnya nggak rata, jadi berubanlah sudah gitu. Orang-orang genetika yang melaninnya itu nggak bisa berproduksi dengan lancar. Nah kita tutupi dengan zat kimia juga. Nah saya harus kasih kabar buruk bahwa si cat ini tuh dia sifatnya alkali sekali dan kita punya kulit kepala tuh asam. Jadi ketika kamu masukin itu cat yang alkali banget, itu efek permanen ke rambut kamu. Jurnal yang saya terima itu dia tuh nggak cuma sekedar merusak melanin tadi. Jadi yang kamu bilang melaninnya nggak rata itu menjadi semakin tidak rata. Kemudian akar rambut yang tadinya dia sehat itu tersiksa karena kamu masukkan suatu yang alkali banget ke dalam akar rambut. Jadi ada yang pernah nggak ngeluh bahwa habis cat rambut ubatnya makin banyak? Itu sebetulnya ada peranan dari bahan cat rambut. Kemudian ketika saya stase di kulit kelamin, saya menemukan beberapa pria itu datang ke kita dengan keluhan gatal sekali setelah salah pakai semir rambut. Dan ternyata semir rambut itu merupakan suatu bahan yang sifatnya bisa mengalergikan kita. Bahkan bukan alergi, bisa iritasi. Kalau iritasi kulit kepala bisa langsung luka-luka, bisa berdarah. Jadi ternyata sesuatu yang merupakan tren dan yang kita lakukan hari-hari itu bisa menyebabkan seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi yuk. Nah, ini kita ngomongin soal rumah dengan pori-pori. Ada yang namanya rambut sehat itu berkaitan dengan porositas. Porositas itu seperti pori-pori dan kemampuan pori-pori itu gitu ya, bahasa mudahnya gitu ya. Nah kalau kamu pernah lihat rambut yang kayaknya nggak mengkilap, warnanya kusem, kemudian ketika disiram itu langsung basah gitu, tapi cepat kering ya. Itu ciri-ciri rambut yang namanya porositasnya tinggi. Jadi tadi kita sudah punya gambaran rumah yang rusak. Jadi yang masuk, yang keluar, nggak ada yang bertahan di situ. Orang masuk, orang keluar. Demikian dengan rambut yang rusak juga. Porositas yang tinggi itu menyebabkan air masuk, air keluar. Nutrisi masuk, nutrisi keluar. Gitu ya. Lanjutkan lagi yuk. Sekarang ini tadi kita ngomongin apa sih yang bikin rambut kita rusak gitu ya. Ada yang namanya over proses. Jadi kita suka banget ke salon, gue mau catok, gue mau keritingin gitu ya, gue mau rid updo segala macam hal itu ternyata membuat rambut kita tuh semakin tersiksa. Kemudian zat-zat apa ya, kayak semir, alat yang untuk gel styling rambut gitu ya.
yang bikin rambut kita tuh kayak tertata rapi ya, mungkin seperti itu ternyata juga mempengaruhi proses kerusakan rambut. Kemudian sinar matahari ya, jadi paparan sinar matahari itu membuat tadi kita punya rumah lemak yang menjaga semen yang menjaga rumah kita itu bisa rusak, lemaknya bisa hilang ketika kita menjemur terus-terusan gitu. Jadi kalau lemaknya hilang, otomatis kan berantakan gitu. Kemudian stres. Nah ini sesuatu yang orang remehkan. Gue stres. Tahu nggak bahwa rambut pun ikut stres? Jurnalnya itu bilang bahwa hormon stres kortisol itu bisa mengganggu proses pembongkaran atau misalnya gimana ya? Proses, karena rambut kita kan rontok juga, ganti yang baru, pertumbuhan, proses seperti siklus yang berputar gitu ya. Itu bisa terganggu prosesnya. Akibatnya apa? Yang lagi resting itu buru-buru untuk supaya cepat rontok gitu. Itu terjadi pada kasus-kasus stres menahun. Dan itu bisa menyebabkan sampai proses penuaan rambut yang mempercepat. Jadi kebetulan saya punya sahabat, dia stres sekali dan saya raba rambut dia tuh kaget. Ketika diraba tuh rambut dia bisa sampai kayak kaku, rusak. Itu bisa terjadi ya gitu loh. Kemudian soal penyakit ya, jadi kalau saya punya sahabat ada lagi share bahwa setelah kena COVID, rambut rontok ya. Nah ini namanya telogen effluvium. Jadi nggak ada luka di rambut, tapi kok rontok banyak gitu. Biasanya kalau normalnya misalnya gini, sehari itu rambut 50-100 helai itu bisa lepas. Tapi di si telogen effluvium ini, 300 rambut, jadi 3 kali lipatnya tuh dia bisa lepas. Nah itu bisa terjadi karena stres berat gitu ya. Jadi tubuh kita itu mengalami stres yang berat dan itu lari ke akar rambut. Dan itu jurnal bilang bisa sampai 50% kasusnya. Dan itu prosesnya menurut mereka bisa sampai 6 bulan. Jadi 6 bulanan itu mereka merasakan rambut yang rontok. Saya nggak tahu Anda di mana, tapi kalau Anda memang seperti itu ya itu penjelasannya bahwa memang COVID bisa menyebabkan rambut rontok secara tiba-tiba gitu. Lanjut lagi. Ketika rambut ini memiliki masalah ya, damage, rusak, bercabang, rambut hilang, ubanan gitu ya. Itu lihat wajahnya ya, itu rasa percaya diri itu hilang banget gitu. Susah banget gitu, menjadi rasa yang membuat kita bisa tiba-tiba merasa aku sakit gitu. Dan Anda perlu tahu bahwa itu betul, bahwa itu menunjukkan kondisi tubuh kita. Jadi jangan remehkan bahwa proses rambut itu nggak cuma sekedar rontok. Itu menandakan ada sesuatu yang tubuh kita tuh mengalami masalah gitu. Jadi tidak sekecil itu, dan masalahnya bukan cuma fokus di produk aja loh, tapi makanan kita, stresor yang kita lakukan gitu ya. Jadi saya sampai membaca titik di mana ternyata mendengarkan musik itu bisa bikin rambut yang tadinya mau rontok itu jadi nggak rontok. Jadi seperti anak ya, dia butuh untuk diajak bicara hal-hal yang positif. Dia butuh untuk dibicarakan bahwa kamu, aku bersyukur gitu ya. Karena ternyata itu dia sesuatu yang hidup bersama dengan kita gitu. Dan itu kita mampu untuk mengajak bicara, memperlakukannya dengan baik. Dan itu akan membantu untuk memulihkan rambut kita, gitu ya. Next lagi. Nah, sekarang kita ngomongin masalah-masalah umum tadi ya, soal dandruff atau ketombe gitu ya. Ketombe itu kita ngomongin soal tadi teman-temannya si rambut. Kiri dan kanan ada yang namanya kelenjar minyak, kanannya ada kelenjar keringat ya. Jadi ketika kelenjar minyak itu aktif banget, kelenjar keringatnya juga aktif, teman-teman itu ngeluarin kotoran ya. Dan kotoran itu menumpuk akhirnya menjadi suatu proses ketombe. Nah kalau di jurnal atau di bahasa kedokteran penyebabnya jelas karena suatu malassezia furfur atau suatu proses jamur gitu ya. Itu yang menyebabkan ketombe. Nanti ada lagi kondisi lain yang bukan ketombe tapi mirip ketombe yang nanti kita akan bicarakan dan itu tidak umum. Kemudian untuk rambut yang kehilangan rambut atau rontok ya, itu macamnya beda. Ada yang genetika langsung bisa tiba-tiba jadi sampai botak gitu ya.
Ada juga yang jadi kayak pitak-pitak di satu titik gitu ya. Ada yang rambutnya yang tadinya tebal tiba-tiba menipis, dan ada yang rambutnya tiba-tiba kayak apa, di satu sisi tuh dia kayak menipis, di sisi lain tuh rata gitu. Nah kalau bercabang itu kita ngomongin soal rambut yang memang sifat yang tadi utuh itu menjadi terpisah, terbelah gitu ya. Nah sebenarnya bercabang itu tuh tanda penyakit yang serius, bahwa ternyata tuh rambut kita mengalami gangguan nutrisi dan gangguan struktur. Kalau frizzy itu kan berarti rambut kusut ya. Kalau kusut itu ngomongin soal rambut yang memang kekeringan dan rambut tuh menjadi kaku satu dengan yang lain gitu, lembaran itu menjadi kaku. Akhirnya dia jadi gampang kusut gitu ya. Rambut yang damage itu tadi akibat cat dan sebagainya, jadi berubah gitu, berubah rusak. Kemudian uban usia awal ya. Uban itu kita ngomongin soal nggak kenal umur lagi loh sekarang. Jadi prosesnya menghitam itu bisa menjadi tidak normal, dan itu ternyata sudah genetika. Tapi bisa juga stres diakibatkan macam-macam. Salah satunya adalah tadi produk cat rambut gitu ya. Itu bisa. Rokok juga ternyata jurnalnya menyatakan bahwa orang yang cepat ubanan juga ada kaitannya dengan dia sifatnya merokok. Artinya apa? Perokoknya bukan cuma aktif loh ya, perokok pasif ya. Dan rambut yang mudah patah. Kita kalau coba tes gitu rambut kita cabut satu ya. Coba kita rentangkan itu rambut. Harusnya rambut itu nggak boleh patah. Harusnya dia punya tekanan atau kekuatan yang mampu mempertahankan dirinya. Nah, waktu kita keramas itu rambut juga akan merentang gitu. Nah kalau rambut nggak sehat dia sudah nggak mampu lagi, dia kaku dan mudah putus gitu. Itu bisa terjadi juga. Jadi pas kita lagi sisiran langsung rontok banyak karena bukan rontok dari akarnya, tapi gampang patah juga gitu. Kemudian lepek atau berminyak, masih serupa sama yang tadi ketombe, tapi bentuk formasinya beda, bahwa ini kulit kepala ini rasanya minyak dan bisa berbau juga gitu. Kemudian ada lagi kondisi rambut kering. Kalau kering saya tahu lah ya, kaku, nggak enak gitu ya. Terus kemudian gampang kusut gitu, seperti itu ya. Lanjut lagi yuk. Nah ini sekarang kita bahas yang jarang dibahas ya. Ini kalau dulu pernah dibahas bareng soal build up. Build up apa sih? Berarti kan penumpukan ya, penumpukan di kulit kepala. Ternyata tuh ada kondisi yang mirip sama ketombe. Tapi dia bukan karena malassezia tadi, tapi karena kasus-kasus lain gitu. Jadi build up itu artinya apa? Ada zat-zat yang menempel di kulit kepala kita ini. Dia nggak kelihatan, bisa kelihatan ya, putih-putih, bisa berminyak, bisa. Kalau nggak kelihatan pun nggak masalah. Biasanya kita langsung merasakan bahwa kulit kepala kita sering gatel. Nah, kondisi itu macam-macam. Kalau saya mengalami scalp build up ini, salah satu yang khusus yang menyebabkan itu biasanya adalah seborrheic dermatitis ya. Jadi atau eksim. Orang yang pasiennya eksim itu ada yang namanya kata-kata bahasa turnover kulit. Turnover kulit itu adalah proses gimana kita bilangnya, pergantian kulit. Nah, orang yang pergantian kulitnya, orang alergi itu pergantian kulitnya itu tidak normal. Jadi kulitnya itu gampang sekali lepas-lepas. Nah, turnover yang tinggi itu ternyata menyebabkan ke kepala itu menjadi seperti build up itu tadi. Gitu ya. Nah, ini ada sesuatu yang memang harus kita bahas gitu. Untuk masalah build up itu ternyata produk itu penting sekali. Kita butuh shampoo yang memang sifatnya clarifying, membersihkan secara deep. Clarifying shampoo itu bukan shampoo yang kita pakai setiap hari, tapi biasanya dipakai maksimal seminggu, 2 minggu sekali gitu. Dia untuk membersihkan tadi yang nempel-nempel tadi. Nah aku nggak tahu mereknya ya, jadi mungkin kalau satu contoh di pasaran ya, sorry saya sebut gitu ya, itu Selsun ya. Kan pernah lihat Selsun ada yang biru, ada yang kuning ya. Nah kuning itu kan kita dibilang nggak boleh pakai tiap waktu karena akan kering. Jadi biasanya kalau clarifying itu dia selalu mengeringkan lebih banyak karena tujuan memang untuk pembersihan gitu ya.
Kemudian ada lagi produk yang namanya hair scrub. Jadi hair scrub ini nggak populer terdengar, tapi baru, memang merupakan inovasi. Hair scrub itu adalah dia membersihkan kulit kepala, dan itu dilakukan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ada juga hair serum, saya nggak usah bahas lah ya. Nah tadi ngebahas itu, kita nggak bisa pakai produk clarifying atau hair scrub kalau kulit kepala kita tuh iritasi berat, merah berat, infeksi yang parah gitu ya, dan punya eksim atau punya dermatitis seboroid. Kenapa? Kan kalau scrub itu kadang pakai garam, pakai zat-zat eksfoliasi gitu ya. Nah itu ternyata memperparah situasi-situasi yang tadi saya sebutkan. Makanya itu dilema. Orang eksim punya kulit gampang gatal, gampang keluar gitu ya. Tapi dia nggak boleh over shampooan gitu. Nah itu saya alami. Jadi di titik itu saya benar-benar pusing banget cari shampoo yang bisa di tengah-tengah gitu, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Jadi memang pada artinya bahwa kita ada waktunya untuk memerlukan produk yang lebih sedikit lebih keras untuk membersihkan gitu ya. Nah, aku mau komen sedikit nih mengenai hal ini ya. Jadi saya menemukan ada beberapa kawan itu yang ngotot nggak mau pakai shampoo kimia, nggak mau coba herbal aja, powder apapun itu namanya dibersihkan gitu ya. Saya bilang saya tidak larang. Tapi kalau kamu mengalami kasus build up seperti itu dan kamu merasakannya bahwa aku setelah melakukannya kulit kepalaku jadi bau, berminyak, berarti artinya apa? Nggak bisa lepas produk. Kita membutuhkan masa di mana kita harus memang memakai shampoo supaya kulit kepala kita itu benar-benar bersih ya. Jadi memang segala sesuatu dalam hidup harus imbang. Ada waktunya memang kita mau benar-benar clean sekali. Tapi kalau kasusnya mengalami scalp build up, berarti kita nggak bisa benar-benar lepas gitu. Jadi itu dirasakan dan dialami. Makanya saya percaya bahwa orang-orang yang memilih untuk tidak memakai shampoo sama sekali harus mengenali kapan dia bisa benar-benar total. Kalau nggak ada masalah, lanjutkan aja. Jadi kulit kepala tetap bersih, tetap nggak bermasalah, nggak ada gatal, clean. Berarti Anda tidak bermasalah dengan build up itu. Berarti Anda bisa meneruskan gitu ya. Jadi kasus itu dikembalikan kepada kondisi orang masing-masing. Gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, ini isu dengan ingredients ya. Saya nggak membahas sesuatu yang belum jelas jurnalnya ya. Jadi banyak isu-isu yang dibicarakan di natural bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini yang saya sebutkan adalah hal-hal yang memang sudah saya kurasi materialnya, memang ada jurnal atau literatur yang tepat gitu ya. Nah ini soal apa? Ingredients yang memang bermasalah dalam sebuah shampoo yang perlu kita aware. Jadi kita harus melihat ini ingredientsnya apa sebuah shampoo. Nah, isunya ini adalah formaldehyde ya, pengawet berarti ya. Ternyata setelah dibaca jurnal formaldehyde itu bisa menyebabkan rambut yang kerontokan. Jadi kalau kamu memang rambutnya rontok, tolong hindari pengawet yang memang ada base-nya formaldehyde gitu ya. Nanti kalau misalnya mau tanya apa, nanti japri aja supaya kita nggak lama gitu ya. Kemudian ada paraben, silikon, kreatinolamine, petalat. Ini isu ini sebetulnya kurang kuat. Jurnalnya memang tidak banyak ya, dan selalu menjadi kontroversial. Tapi saya sebagai dokter ada sedikit tempat yang saya concern gitu ya, bahwa dari ke hari dibahas mengenai adalah hormon disruptor. Artinya apa? Bahan-bahan ini mengganggu proses hormon ya, berkompetisi dengan hormon kita. Nah, kalau dari sisi seorang yang memang rambutnya rontok, ada kasus-kasus orang yang rambutnya rontok itu akibat hormon ternyata ya, hormon. Jadi kalau memang Anda bermasalah dengan rambut rontok, bahan-bahan seperti ini kalau memang bisa mempengaruhi hormonal itu ya, sebaiknya Anda bisa menjarangkan atau bahkan bisa meninggalkan ya, seperti itu ya. Kemudian untuk silikon dimetikon, siklometikon gitu ya. Kemudian kationic surfaktan, mineral oil, butter, gum. Nah, gum juga termasuk memang. Itu bisa menyebabkan build up yang tadi build up. Jadi build up yang karena penyakit, build up yang karena bahan-bahan ya.
Jadi kadang-kadang ada orang yang pakai shampoo kemudian jadi gatel. Ternyata memang karena bahan-bahan itu bisa meninggalkan diri di situ. Nah itu nggak cuma memang hanya ini saja, tetapi juga termasuk style gel. Nanti bisa kelihatan putih-putih gitu. Nah itu ternyata memang menyisakan di situ ya, gitu. Kemudian sulfat issue kita ngomongin soal SLS ya. Saya untuk hal ini bisa bilang dikembalikan memang kondisi rambut dan kulit kepala. Jadi banyak orang secara general nggak bermasalah dengan sulfat, SLS itu. Tetapi kalau kamu memiliki isu dengan kulit yang sensitif atau alergi, dia memakai sulfat itu semakin kering. Jadi kalau memang itu tidak cocok ya memang harus diganti shampoo-nya gitu ya. Kemudian yang lain-lain ya, nanti nggak bisa saya sebutin kalau referensinya nggak kuat. Orang semua pakai dan itu nggak masalah. Tapi belum tentu dong kita pakai tidak bermasalah gitu ya. Lanjut lagi yuk. Lanjut lagi. Nah sekarang kita mau ngomong soal herbal ya. Saya rasa teman-teman di sini udah pada pandai karena mereka sudah eksplorasi. Oh mau pakai merang, mau pakai urang-aring, mau pakai apa semua gitu ya. Kalau kita ngobrol satu-satu nggak selesai sampai besok gitu. Saya cuma mau mengajarkan prinsipnya aja, jadi biar kalian bisa berpetualang dengan bahan herbal gitu ya, tapi mengetahui prinsip yang harus dicari manfaatnya gitu ya. Nah, kita harus ingat gini, ada teori-teori tertentu bahwa rambut itu ternyata memerlukan mikronutrien. Mikronutrien itu kita ngomongin soal mineral ya, jadi silika, biotin, selenium, magnesium gitu ya, mineral-mineral gitu ya. Nah di dalam kandungan herbal yang kompleks itu dia sudah punya mineral seperti itu. Jadi memang dengan kita menggunakan herbal, entah mau kamu bikin masker rambut, kamu mau infuse ke dalam oil ya, atau kamu mau gunakan di dalam shampoo, semua si herbal itu punya mikronutrien. Jadi ketika kita menggunakan produk herbal, pada prinsipnya kita sedang memberi makan rambut kita dan kulit kepala kita. Nah, ada satu hal yang saya perlu kasih tahu, saya baca dan saya rasa cukup bisa direnungkan ya. Kalau kalian suka pakai conditioner dan punya bahan silikon, ada kata-kata yang suka bilang bahwa ini bisa melapisi rambut, menurunkan daya tekanan rambut, bisa untuk menjaga supaya kulit nggak kering gitu ya. Terus kita pakai silikon itu, rambut yang tadinya megar-megar tuh jadi lurus, jadi lembut banget gitu ya. Tapi ternyata dia punya sifat ketika overuse atau banyak digunakan itu malah jadi nempel sekali dan susah dibersihkan. Yang tadi dibilang build up. Nah build up kalau di kulit kepala kelihatan, build up di rambut itu justru kayak ngelapisin. Kita punya tameng ya super kuat gitu. Justru ketika kita over bahan-bahan silikon tadi, itu rambut kita tuh terlalu terlindungi, jadi nggak bisa menyerap nutrisi yang kita berikan, kita kasih makan gitu. Nah kalau Anda merupakan orang yang suka pakai conditioner, tapi bertanya-tanya setelah pakai conditioner rambut gue nggak ada perubahan, atau tetap rambut itu tetap kayak nggak bersinar, ada kemungkinan Anda overuse untuk conditioner. Nah kalau seperti itu Anda harus berhenti, gunakan itu lebih jarang, kasih makan dia herbal yang bagus ya dengan cara Anda sendiri masing-masing. Kemudian gunakan hair oil untuk memberikan nutrisi kelembapan gitu ya. Nah, sekarang ada tren penelitian 2021 banyak sekali itu ngebahas mengenai stres oksidasi. Kulit kepala tuh ternyata bisa cepat menua kalau memang proses itu stres oksidasi itu banyak, menghasilkan banyak radikal bebas. Nah, herbal itu tuh banyak banget kandungan antioksidan. Jadi dia mampu memerangi stres oksidasi tadi. Jadi bisa menyebabkan melawan penuaan tadi. Itu prinsipnya sebetulnya. Nah, kalau herbalnya apa? Kita mesti pelajari masing-masing gitu. Nah, akhirnya saya membuat satu keputusan bahwa dengan herbal saya memilih untuk menutrisi rambut saya memilih untuk melawan stres oksidasi saya juga. Kemudian ada juga beberapa herbal yang memang punya sifat itu untuk mengimbangi hormonal gitu ya.
tadi saya sempat singgung penyakit rambut rontok karena hormon ya. Jadi ada pada pria juga, pada wanita juga hormon yang namanya dihidrotestosteron gitu. Nah itu kalau misalkan banyak di kulit kepala, dia bisa langsung menyebabkan kerontokan gitu ya. Jadi kalau memang Anda sering rontok dan Anda memang ada keturunan dan memang pernah tes juga bahwa hormonnya mengalami gangguan, sebaiknya Anda sudah memilih herbal-herbal yang memang memiliki kemampuan untuk melawan gangguan hormonal tadi ya. Gitu. Dan stop juga loh produk-produk yang memang menyebabkan gangguan hormonal tadi saya mention gitu ya. Ya lanjut lagi. Nah, ini kalau herbal seru ngomongin, wah aku pakai ini, aku pakai itu gitu ya. Aku mau ngingetin aja loh teman-teman bahwa nggak semua herbal tuh bisa nyaman digunakan ya. Saya pernah pakai loh. Saya pernah nyoba masukin nyemplokin kefir ke rambut saya gitu. Sama yogurt juga pernah gitu ya, telur juga pernah gitu. Kan kita senang coba-coba ya. Nah ternyata apa tadi kan kita lihat soal kulit kepala yang nggak bersih itu menyebabkan build up gitu ya. Ternyata itu kita harus hindari loh. Kita harus hindari kalau memang produk itu memang susah dibersihkan di kulit kepala kita. Jadi kalau sifatnya herbal itu masih bisa dibersihkan dengan air, saya anjurkan. Tapi kalau ternyata sifat-sifat herbal itu sudah susah dibersihkan dengan air atau susah menyerap, sebaiknya dihindari saja ya. Nanti itu masing-masing mengalami ya gitu ya. Nah, kemudian setiap herbal pun belum tentu cocok untuk rambut kita. Jadi aku saranin teman-teman untuk mulai journey coba-coba tapi tes gitu. Kalau ternyata herbal ini bisa bikin kita gatal dan sebagainya itu nggak cocok berarti ya. Kemudian isu-isu yang saya bahas baking soda ya. Ada orang yang memang bersihkan dengan baking soda. Saya mau bilang ya teman-teman, mungkin kalau jangka pendek oke. Tapi kalau jangka panjang tidak. Karena sifatnya gini simple aja. Rambut kita tuh asap. pH-nya 3, sekian sampai 5,5. Jadi kalau kita kasih dia baking soda yang pH-nya berapa? 8 ya kalau nggak salah ya. Lama-lama dia nggak cocok. Dia akan menyebabkan rambut itu makin elektrik statisnya makin meningkat gitu ya. Kalau dipakai makin parah gitu. Dan cuka apel ya, cuka apel ini kontroversial. Ada yang bilang cocok, ada yang bilang enggak ya. Cuka apel harus diingat ya teman-teman bahwa itu harus dilarutkan gitu ya. Kalau dipakai langsung itu bisa masuk iritasi ya. Kemudian walaupun dia asam ada juga yang nggak cocok, bisa menyebabkan langsung iritasi merah-merah di kulit kepala. Jadi hati-hati banget juga dengan penggunaan cuka apel. Saya sarankan tidak usah terlalu often gitu ya. Kemudian kefir yogurt tadi saya sudah bahas. Nah di bawah lagi Mbak, diturunkan sedikit, saya mau bahas itu. Ini bakal rame sih sebetulnya. Yang tadi sebelumnya, kling. Ya, apakah sampo saponifikasi pilihan yang aman? Kalau saya nggak mention saya salah. Tapi saya harus ngomong dari sisi literatur ya. Ada yang bilang enggak, aku nggak apa-apa, aku pakai sampo saponifikasi sabun bar itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi sorry to say, balik lagi pH rambut kita 3, 5,5 gitu ya. Jadi kalau kita pakai awal cocok nggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama, jurnal bilang ada yang namanya garam kalsium, dia bisa nempel di kulit kepala kita. Jadi itu juga lama-lama bisa nyebabin build up juga loh, gitu loh. Yang kedua juga itu pH itu 9, pH sampai 8 maksimal, pH 10. Ternyata itu juga bisa menyebabkan rambut kita jadi split, bisa pecah-pecah, bisa membelah gitu. Dan tadi saya bilang meningkatkan statik listrik rambut. Rambut kita kan helai demi helai. Dia kalau kita gerak aja tuh dia saling bergesekan. Nah, gesekan itu disebut listrik statik rambut. Semakin tinggi listrik statik, semakin kering rambutnya. Gitu aja. Jadi kalau ada yang ngeluh ke teman-teman, rambutku makin kaku, makin kusut, makin kering. Top loh, tuh pakai. Sorry, aku harus bilang ya, gitu. Kalau nggak apa-apa ya silakan lanjutkan. Tapi bukan berarti nggak ada build up, gitu. Lanjut lagi. Ini self refleksi, mungkin
kita nggak boleh hanya fokus soal rambut ya. Kita mesti koreksi diri loh ya. Apa yang salah? Apakah kita stres? Apakah kita makan makanan yang buruk buat tubuh kita? Makan junk food, makan berminyak, makan pedas banyak gitu ya. Apakah memang kita jarang olahraga gitu ya? Kita nggak self love. Kita ngomongin rambut tuh cuma sinyal buat tubuh kita. Dia mau kasih tahu kita ada masalah apa. Jadi kalau lu pengen cepet-cepet beresin rambut dengan cara instan, Anda harus siap kecewa. Anda harus siap kecewa kalau Anda nggak investasi jangka panjang. Karena rambut itu juga dia prosesnya menua bersama kita, tumbuh bersama dengan kita. Kita kasih yang tepat ya rambutnya juga akan sehat. Kita kasih yang buruk ya rambut kita juga akan buruk gitu. Jadi kalau dokter ditanya, dok ini saya gimana caranya bisa sembuh? Saya nggak bisa bilang. Karena prosesnya nggak sebentar gitu loh. Anda juga yang punya tugas PR untuk menyelesaikan itu. Saya sudah membereskan PR saya ya. Saya berusaha dan rambut saya sekarang udah sehat gitu. Saya masih beruban sampai sekarang. Tapi setidaknya uban saya lihat udah banyak berkurang gitu. Dan sekarang rambut saya udah nggak bercabang lagi. Nggak tahu sih masih kadang-kadang kalau saya lagi stres atau diabetes saya lagi naik, nggak tahu saya di kulit kepala mulai muncul kering lagi, mulai ketombe ada. Karena memang disesuaikan dengan tubuh kita. Tapi dengan kita memahami, mengerti, kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan kita bisa berdamai dengan rambut kita juga gitu. Jadi cara untuk memperbaiki rambut itu harus dari kita untuk mengenali diri kita. Kita harus tahu masalah kita sebenarnya apa. Baru kita tahu gimana cara kita ngobatin rambut kita. Untuk herbal nanti kita mentionnya sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan bisa. Nanti kita nggak bahas satu-satu. Kalau kan nanti nggak selesai ya. Kayak begitu. Udah selesai ya berarti ya. Oke. Sekian dari saya ya untuk share hari ini ya. Nanti kita sambil tanya jawab ya. Ini daftar pustaka saya nggak bisa masukin semuanya. Jadi saya cuma masukin 5% dari yang saya pelajari hari kemarin-kemarin ya. Oke. Terima kasih. Nah itu dia ya teman-teman sharing-sharing dari Ibu Sri Mulyani nih. Teman-teman ini ada yang bertanya ya Bu Sri, ini ada yang bertanya Bu. Dari Bu Andayani, kata beliau mohon izin bertanya Dokter Yuni, bagaimana cara menentukan sampo yang cocok untuk rambut yang bermasalah rontok, padahal sudah menggunakan sampo yang jenisnya untuk rambut rontok, masih tetap rontok, padahal sudah mencoba beberapa merek, mulai dari yang modern hingga tradisional. Terima kasih untuk pencerahannya. Bagaimana nih Bu untuk jawabannya? Silakan Bu untuk dijawab. Ya, Andayani, terima kasih untuk pertanyaannya. Shampoo itu kan sesuatu yang benar ya. Setelah shampoo, kita memang harus membaca bahannya. Tadi saya sudah mention, oh ini formalin, oh ini kawan-kawan dan sebagainya yang tadi saya sudah bahas gitu. Itu Anda bisa seleksi bahan-bahan ini ada. Jadi kalau memang bahan itu ada, mungkin shampoo itu tidak cocok. Sekalipun kita kadang mention, oh itu anti rontok, ada bahan ginseng dan sebagainya. Tapi ginseng itu nggak mungkin 100% kan. Itu paling sekitar 5-10% maksimal di dalam shampoo itu. Sedangkan masih ada kandungan surfaktan kayak tadi sulfat tadi gitu loh Bu. Jadi kalau memang yang sering dilupakan adalah masyarakat nggak tahu shampoo itu kandungan lainnya itu yang cocok nggak untuk rambut kita gitu loh. Nah kalau dari sisi saya, karena saya mengerti itu, saya meneliti dan saya berusaha dan saya menyediakan gitu ya shampoo. Saya nggak menyarankan Anda untuk harus beli shampoo saya, nggak. Tapi Anda harus coba memang, harus tetap coba. Karena shampoo itu memang sifatnya spesifik. Saya juga nggak bisa jamin bahwa shampoo saya cocok untuk semua orang, nggak bisa. Jadi memang jawabannya Anda harus belajar caranya juga loh gitu loh. Nah kalau memang Anda mulai dari herbal silakan, Anda bisa bikin masker herbal sendiri dari rumah. Anda bisa pelajari, oh yang untuk rontok, katakanlah misalnya orang aring gitu ya. Terus ada yang lerak, ada yang sikakai gitu, ada yang amla, ada yang merang juga gitu. Anda bisa pelajari banyak banget gitu. Anti rontok misalnya dari delima pun ada gitu loh.
Anda bisa coba dari situ. Tapi kalau dari saya menyederhanakan loh produk. Jadi saya nggak pakai macam-macam. Saya nggak mau pakai barang-barang yang macam. Nanti, sebentar. Kayaknya ada yang ketinggalan, Mbak, di topik terakhir. Oke, masih ada yang ketinggalan ya, Bu? Iya, itu saya mau jelasin itu. Yang related dengan pertanyaan slide terakhir, sorry. Saya lupa bahas itu. Oke, boleh dibantu lagi nih, Bu Lili? Sorry. Oke, sebentar ya, Bu. Ya. Oke, Bu Lili, boleh dibantu lagi nih, ada materi terakhir yang belum disampaikan sama Bu Sri. Karena ini nanti menyangkut secara holistik saya bahas. Slide terakhir ya. Nah, ini ya. Tadi kan ngomongin soal shampoo. Saya nggak mau bahas shampoo doang gitu ya. Perawatannya itu harus dipikirkan yang lain. Contohnya apa? Pijat kulit kepala. Pijat kulit kepala tuh bagus banget. Dia bisa merangsang pembuluh darah kita. Itu in a way untuk orang yang rambutnya rontok, kalau kamu melakukan pijat kepala itu bagus. Dan itu bisa dilakukan di rumah. Minta sama anak, kasih minyak kelapa misalkan ya. Kemudian lembut aja, mulai dipijat di area kulit kepala. Jadi lakukan itu juga, Bu. Kemudian gunakan minyak-minyak yang menyehatkan, yang alami, atau misalnya punya hair oil yang Anda percaya itu cukup baik gitu ya, natural kalau bisa gitu. Itu olesi dengan baik. Kalau yang tadi bilang gatal karena numpuk karena minyak atau itu, Anda lakukan sebelum keramas. Dan itu kalau misalnya Anda sudah merasa rambut kering ya, ambil minyak sedikit kemudian gosok, oleskan di rambut-rambut tepi-tepi terutama. Nggak usah sampai kulit kepala gitu ya. Jadi itu juga membantu. Itu membantu juga merawat kulit kepala Anda atau folikel di kulit kepala. Kemudian makanan, suplemen ya. Suplemen penting. Jadi Anda bisa menggunakan herbal yang memang punya kandungan B12, D, biotin, atau kalau perlu mau suplemen yang langsung, itu juga diminum ya. Makanan-makanan yang sehat untuk rambut, Anda bisa cari gitu ya. Bahkan silika juga ada gitu ya. Biasanya saya suka lihat diatom. Diatom itu kalau diminum yang food grade, dia salah satu memang vitamin rambut alami gitu ya. Kemudian ini masalah perawatan. Jadi Anda nggak boleh buru-buru kalau merawat rambut. Harus lembut banget. Handuk aja sebenarnya nggak bagus loh untuk kita keringkan. Kita harus punya microfiber yang benar-benar lembut banget. Jadi rambut itu nggak kegesek-gesek banyak gitu. Menyisir juga nggak boleh rambut basah. Harus kering rambutnya. Nyisirnya juga harus pakai perasaan. Nggak boleh juga kita asik ngobrol nyisir banyak-banyak, ya makin rontok juga ya. Jadi nyisir harus tepat gitu ya. Kalau yang rontoknya banyak, saya lebih nyaranin Anda jangan sampai terlalu banyak sisiran. Sisiran secukupnya, kalau udah mulai kusut baru disisir lagi gitu ya. Kemudian ikatan rambut. Ikatan rambut juga ternyata kalau sering banget, kalau orang yang afro gitu ya, mereka suka kepang-kepang gitu, mereka suka rambutnya tuh dibikin macam-macam model. Ternyata tuh pada kasus jurnal bilang bahwa semakin banyak model rambut dianeh-anehin tuh mulai menipis karena ketarik-tarik terus gitu ya. Nah itu Anda harus cari solusinya. Apa Anda mau potong pendek? Atau Anda sanggup rambut panjang tapi nggak banyak dikuncir, nggak banyak disanggul gitu ya. Kemudian tadi diet, lifestyle, anti stres. Jadi Ibu jawabannya nggak bisa satu, jawabannya banyak gitu ya. Lanjut lagi Mbak. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Ibu dari Ibu Erna. Ya. Beliau untuk rambut rontok karena gangguan hormon herbal apa yang cocok nih Bu? Ya, untuk hormon ya, kalau buat saya itu saya pakainya Clabet. Clabet itu herbal ya. Herbal yang memang punya sifat hormonal imbalance atau misalnya bisa kita pakai pada kasus PCOS tuh bagus gitu ya. Nanti yang lain-lain masih banyak, tapi kalau untuk saya fokus ke Clabet gitu ya. Oke. Ini ada lagi nih Bu dari Bu Kristina. Bagaimana dengan grand surfactant
Oke, surfaktan. green surfaktan. Oke. Ini pertanyaannya berarti Mbak Kristina sudah merupakan formulator ya, karena kalau ada nanya green surfaktan memiliki pengetahuan atau sudah merupakan bagian dari seorang maker ya. Jadi tadi kita ngebahas soal sulfat atau SLS. Surfaktan itu kan kita bahasnya deterjen ya. Deterjen bukan untuk cuci baju aja. Deterjen juga surfaktan dipakai untuk cuci rambut ya. Nah, green surfaktan itu adalah surfaktan yang bukan merupakan bahan sulfat. Dan itu macamnya banyak. Saya pakai. Jawaban saya pakai. Saya pakai green surfaktan karena alasannya lebih ke arah green surfaktan itu dikampanyekan untuk peduli lingkungan, artinya dia renewable dan bisa dia diterima oleh ekosistem air gitu ya. Jadi kalau memang kita cinta alam, boleh kita gunakan green surfaktan. Walaupun memang lebih mahal, tapi karena kita mau tugasnya jaga bumi, tentu saja kita harus pro terhadap green surfaktan gitu. Oke, ini kata Bu Erna beli di mana nih Bu untuk herbalnya katanya? Herbalnya ada di Sopalik kalau buat punya saya ya. Kalau untuk herbal pribadi lakukan di pasar juga ada ya Bu ya. Oke, ini Bu ada pertanyaan dari Bu Sasti. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menentukan herbal itu cocok atau tidak ke kita atau tidak nih untuk kita? Kalau herbal itu lama Mbak, lama. Di saya nggak bisa jawab secara jurnal karena saya belum cari. Kalau di saya 6 bulan, minimal 6 bulan. Kalau efeknya immediate ada, artinya alergi, itu udah nggak bisa langsung. Anda langsung singkirkan. Tapi kalau untuk perawatan herbal itu 6 bulan. Ada juga ya terapi ya, saya pernah membaca bahwa herbal bisa diganti setiap 3 bulan supaya tidak jenuh. Jadi Anda bisa kerjakan 3 bulan, switching lagi 3 bulan, itu masih nggak apa-apa. Evaluasi aja, kelihatan rontoknya berkurang atau tidak, sehat atau tidak rambutnya. Itu bisa. Dan itu memang sifatnya subjektif. Oke, ini ada pertanyaan dari saya nih, Bu. Mitos atau fakta bahwa sampo dicampur kopi itu bisa mengatasi kerontokan nih, Bu? Jawabannya jurnalnya panjang banget, Mbak. Ini sedang hot 2021 ya mengenai kafeinnya. Kafein ya. Jadi kopi mengandung kafein gitu ya. Kafein itu salah satu produk yang terbaik yang sedang dibahas untuk hair loss. Dan itu kaitannya dengan hormon. Jadi DHT tadi yang di testosteron itu ternyata kopi itu bisa mencegah gitu loh. Tapi ada masalah juga ketika terlalu banyak juga bermasalah gitu ya. Jadi kalau mau coba kopi it's okay, lakukan. Jangan terlalu sering ya, jangan terlalu sering. Lakukan aja seminggu sekali atau seminggu 2 kali maksimal gitu. Dan itu juga sedikit-sedikit aja. Misalnya Anda mau bikin masker gitu, jangan jadikan dia campuran yang banyak. Saya sendiri dalam sampo saya tidak menggunakan banyak. Saya menggunakannya sedikit supaya tidak berlebihan. Dan saya belum menemukan dosisnya seberapa gitu ya. Kalau kelabet tadi saya sempat baca jurnal 50 gram per pemakaian. Yang lain-lain saya nggak dapat gitu. Atau mungkin saya lupa saking terlalu banyak bacaan jurnal. Oke, jadi fakta memang betul ya Bu untuk sampo dicampur dengan kopi itu bisa mencegah kerontokan ya Bu? Menurut penelitian bilangnya iya. Tapi bagaimana seberapa itu beberapa penelitian herbal itu sifatnya harus saya kasih tahu ya. Dia tidak kuat karena masih in vitro. In vitro itu ditabung, in vivo pada hewan ya. Untuk uji klinis terhadap manusia itu sedikit. Dan biasanya dilakukan penelitiannya juga hanya pada populasi yang sedikit. Makanya kenapa kalau dokter yang memang tidak menyukai herbal dia tidak pro karena hasilnya tidak kuat penelitiannya. Jadi memang bagi lingkungan circle medis yang dia memang berujuk kepada terapi dan itu butuh waktu yang cepat, herbal bukan merupakan suatu jawaban yang tepat untuk mereka. Tapi untuk kita di rumah, herbal merupakan satu pilihan yang cukup baik. Saya menemukan jurnal bahwa minoxidil dan herbal ada orang yang berhasil lebih di herbal tapi gagal di minoxidil gitu ya. Tapi berapa banyak saya tidak bisa berbicara karena itu bicaranya soal di lingkungan yang banyak gitu. Oke, nah Bu, ini kalau untuk rambut kotor, apakah benar bisa menyebabkan pusing atau ini hanya mitos saja nih Bu? Ini nggak bisa dijawab secara gampang ya. Kalau pusing karena rambut kotor, tidak, menurut saya tidak. Oh, jadi masih mitos saja ya Bu, masih ngambang-ngambang ya Bu? Tapi kalau proses membersihkan kulit dan kulit kepala kita bersih membuat kita ringan, iya. Karena itu sensasi yang sangat menyenangkan ya.
kita guyur kepala kita bersihkan. Ada sensasi yang membuat kita ringan dan happy gitu ya. Saya menggunakan IO Peppermint ya, jadi cukup dingin di kulit kepala. Dan itu banyak sekali yang memang review sangat nyaman gitu di kulit. Tapi kalau menghilangkan sakit kepala, saya rasa itu lebih ke sensasi syaraf sih Mbak. Gitu. Oke, ini tadi ada giveaway ya dari Bu Sri ya. Ini atau mau dimulai sekarang atau gimana nih Bu Sri? Nggak usah, saya mau pilih pertanyaan tadi. Ya, saya tertarik sama pertanyaannya Bu Andayani. Itu jawabannya susah banget buat saya. Jadi saya mau kasih giveaway buat Bu Andayani ya. Mantul banget nih, Bu Andayani sudah dapat giveaway karena pertanyaan yang menarik ya, Bu Andayani nih. Ya, yang kedua tadi saya mau pilih pertanyaannya Mbak Sasti. Itu juga tricky, jadi saya mau kasih satu untuk Mbak Sasti. Oke, nah Bu, ini kan Bu Andayani sama Bu Sasti sudah dapat giveaway sampel lerak ya? Ya. Ini nanti Bu Sasti sama Bu Andayani langsung menghubungi sama Bu Sri aja ya, gitu ya? Boleh, atau nanti bisa hubungi Cina ya, Sopalik ya. Nanti dia kalau yang nggak kenal pribadi bisa di DM ya. Ada 2 lagi ya Mbak ya, ada 2 lagi ya. Yang apa namanya, yang masih kita jadikan giveaway. Jadi saya mau kasih 4 botol gitu ya. Okay. Tadi pertanyaan yang soal kotor rambut ya, menyebabkan sakit kepala itu. Saya pilih yang ketiga ya. Maaf Bu, itu pertanyaan dari saya Bu. Ya udah nggak apa-apa, emang panitia dilarang. Oh, dapat, wah alhamdulillah nih saya dapat ya Bu. Yang satu lagi. Okay. Nah, yang satu lagi tadi pertanyaan yang mana tadi ya? Ada pertanyaan apa lagi tadi? Tadi ada tentang rambut kotor, terus satu lagi dari Ibu Erna. Pertanyaannya ada dari Bu Erna dan Bu Christine tentang grand surfactant, sama satu lagi tentang hormon. Oke, saya pilih yang hormon. Oke, jadi Bu Erna ya, dapat dari Bu Erna ya? Iya. Sudah dapat. Oke, ini teman-teman yang dapat giveaway dari Bu Sri bisa nanti menghubungi Bu Sri atau siapa tadi Bu? Ibunya, Ina Sapalik ya. Yang nggak kenal pribadi tolong DM ya. Namanya pertanyaannya tadi di DM ke Sapalik langsung. Jadi nanti kita minta alamat. Selamat ya. Itu ya Bu, dari saya yang bikin, nanti saya oper sama Bu Sri ya. Oke. Oke, sebentar saya screen dulu. Oke, ini teman-teman yang sudah dapat ini selamat ya, sudah dapat giveaway-nya dari Bu Sri. Dan teman-teman sudah 1 jam nih Bu Sri sharing-sharing seputar rambut sehat dengan herbal. Kita tutup untuk webinar pada malam hari ini ya teman-teman ya. Untuk Bu Sri, terima kasih ya Bu Sri. Ya, sebentar, saya boleh nggak minta salah satu dari viewer bisa kasih saya feedback sekarang? Jadi kita pengen dengar apakah tadi yang saya sampaikan itu bermanfaat atau tidak. Gitu ya. Mungkin ada yang bisa langsung buka suara. Boleh? Boleh nih teman-teman. Mudah-mudahan saya pengen dengar dari kalian. Kulit, apakah terlalu cepat ataukah bermanfaat gitu. Mau tanya sekali boleh? Mau membuka nih. Oke, Bu Erna silakan Ibu. Ya, sangat bermanfaat ya, terutama untuk saya yang sering on and off tentang rambut, kadang-kadang rontok, kadang-kadang biasa, tapi rontok lagi gitu. Itu saya memang sedang mengalami gangguan hormon sih. Oke, syukur deh kalau begitu ya Ibu. Mudah-mudahan semuanya yang mendengarkan, yang akan mendengarkan tuh mendapat manfaat ya. Saya berterima kasih juga buat Subiantik untuk kesempatannya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali sih. Mungkin besok di Telegram ya, bisa lanjut di Telegram untuk tanya-nanya. Iya, jadi nanti ada pertanyaan masih bisa boleh di Telegram ya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Oke, teman-teman nih sudah 1 jam ya Bu Sri menemani kita untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Tentunya bermanfaat banget bagi kita semua. Ini Bu Sri, terima kasih ya untuk ilmu yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Mari. Teman-teman ya untuk partisipasinya pada malam hari ini nih. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman mau kepo-kepo nih seputar tentang rambut sehat dengan herbal, bisa langsung saja ke IG-nya Ibu Sri_Fram ya teman-teman, Sri.Fram ya teman-teman, maaf, atau teman-teman bisa langsung ke
Sopalik ya teman-teman ya, bisa langsung ke Sopalik, IG-nya Sopalik. Nah untuk kepo-kepo untuk seputar produknya Sobi Antik, teman-teman bisa langsung ke marketplace-nya Sobi Antik. Nah untuk minggu besok kita akan ketemu sama Bapak DJ dan Ibu Monik seputar kebun kecil episode 2 tahap persiapan berkebun. Oke teman-teman, untuk teman-teman dan Bu Sri selamat malam, sampai jumpa besok di Telegram ya teman-teman ya, dan Bu Sri selamat malam. Selamat malam.